Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Kabiran. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Cimahi, Jawa Barat. Saya juga adalah mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran yang mengangkat tema menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke anak-anak, kita awali pembelajaran hari ini dengan doa dipimpin oleh KM. Silakan KM. Duduk siap. Siap. Berdoa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya, mudah-mudahan dengan doa tadi pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Ya, sebelumnya anak-anak, Bapak cek dulu bajunya, silakan. Bajunya, kerapian baju semuanya dikancing. Ya. Udah, Imam, Sultan, Febri udah, baju dimasukkan semua, nggak ada yang dilepas. Baju nggak ada yang di luar ya. Yang perempuan, udah rapi ya. Oke. Terus coba tengok kanan kiri, sampahnya dicek. Bersih ya. Oke, ya. Oke anak-anak, kita lanjut hari ini masih pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, oke. Anak-anak pernah dengar dalam kehidupan sehari-hari apa itu pergaulan bebas ya? Nah, jadi kemarin, minggu lalu kita sudah membahas, kamu sudah Bapak tes lisan tentang ayat dalil yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina, yaitu surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu masih ingat apa terjemahnya? Sok. Dan Oke. Ya. Hal kita lihat anak-anak, dewasa ini di negara kita angka dari perilaku seks bebas itu semakin meningkat. Kecenderungannya alhamdulillah mulai turun, cuman angka kehamilan masih tetap tinggi ya. Ini tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian setelah pertemuan ini Bapak harapkan dapat menjelaskan tentang bahaya mendekati zina dan hukuman bagi para pelaku zina dari beberapa sudut pandang, baik dari sudut pandang agama, psikologi, kesehatan, hukum, dan sosial. Gitu ya, jelas ya? Ya, oke. Teks ya, di era zaman yang semakin semakin tidak bisa lepas dari internet, maka ancamannya kepada pergaulan bebas bahkan sampai berdampak ke perbuatan zina yang menyebabkan angka kehamilan semakin tinggi. Bahkan itu masuk kalangan pelajar anak-anak. Inilah sebabnya kenapa kita perlu bahas secara mendalam bab ini. Oke. Kita anak-anak sekarang untuk coba lebih semangat lagi, coba kalian berdiri dulu ya. Kita berdiri dulu ya, silakan. Kita berdiri. Kemudian coba menghadap ke kanan semua, silakan. Menghadap ke kanan. Menghadap ke kanan. Ya, sudah. Menghadap ke kanan. Ya, Heidi, ya, silakan. Pegang agak berjarak, dikasih jarak. Pegang maju sedikit, kasih jarak. Pegang pundaknya masing-masing di depan anak-anak.
Ya, yang sesama laki jangan. Sesama laki sesama akhwat ya. Nah, sok. Mulai dipijit-pijit pundak temennya ya. Yang silakan bergantian ya. Bergantian ya, pegang pundaknya, pijit-pijit ya. Pijit-pijit. Pijit-pijit, sudah. Kapak-kapak. Atas, turun ke bawah. Sesuai persiapan di akhir minggu kemarin, yang pertemuan kemarin yang sudah Bapak buat, kamu sudah Bapak bagi menjadi 4 kelompok, gitu ya. Silakan sesuai kelompoknya. Yang kelompok agama mana? Kelompok ahli agama. Nah, ini kelompok ahli agama. Kemudian kelompok psikologi mana? Kejiwaan. Oke, kelompok psikologi. Kelompok kesehatan? Oke, kelompok hukum. Ya, ahli hukum ya. Anggaplah semua kalian adalah ahli di bidangnya masing-masing, ahli agama, ahli kesehatan, ahli psikologi, ahli hukum, yang nanti tugasnya akan meneliti dampak atau bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina itu dari sisi kalian masing-masing ya. Dan akan kalian bahas bersama kelompoknya masing-masing yang sudah mulai kalian bahas itu ya. Silakan, sok. Boleh, buku sumber cari dari berbagai sumber ya. Kamu dampak pergaulan bebas dan perbuatan zina dari sisi psikologi, dari sisi kejiwaan. Apa saja dampak yang muncul? Silakan. Sok. Boleh buku dan dari berbagai sumber ya, silakan. Boleh browsing, silakan. Kamu cari dampak yang muncul dari sisi agama. Ya. Sok. Apa yang muncul dari sisi agamanya? Ya. Oke. Kesulitan anak-anak? Ya, oke. Oke. Kalau psikolog dari mana masalah depresi itu tuh berakibat karena adanya rasa bersalah sama rasa kayak sosial. Jadi karena adanya lingkup sosial mendorong kita kayak salah. 4, oke. So, dicari masing-masing penyakit itu. Ya. Nanti kalau sudah masing-masing ketua kelompok apa ini? Psikologi. Ya. Ahli psikologi siapa tadi? Ketuanya? Anissa. Nah, Anissa siapkan nanti anggotanya yang bertugas menjelaskan. Ya, siapkan. Ya. Stop. Ya, semuanya. Oke, sudah cukup anak-anak? Dirangkum hasilnya sudah? Sudah. Oke, sekarang Bapak minta setiap kelompok kali menyampaikan hasil diskusinya, ya. Oke, dimulai dari ahli agama dulu. Ya, ahli agama siapa? Ketuanya? Oke, Nasita. So, silakan Nasita. Siapa yang menyampaikan? Coba jelaskan dampak dari sudut pandang agama terhadap pergaulan bebas dan perbuatan zina. So, silakan. Di sini kelompok kami akan menyampaikan hasil analisis dampak-dampak perzinahan dan pergaulan bebas menurut agama dan moral. Oke, apa saja silakan. Siapa dulu? Ya, boleh. Sok. Di sini ada hancurnya harga diri dan kehormatan bagi pelaku zina, yaitu kehilangan rasa malu, juga kehilangan kehormatan di mata masyarakat. Hancurnya harga diri dan hilangnya kehormatan di mata masyarakat. Oke, berikutnya. Ya, silakan. Sebentar. Apa? Kehilangan cahaya iman. Pelaku zina. Kehilangan cahaya iman, oke. Pelaku zina dapat menggelapkan hati sehingga seseorang dapat kehilangan ketakwaan dan kedekatannya kepada Allah. Oke. Menggelapkan hati dan kehilangan
ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oke, beri tepuk tangan anak-anak. Yuk. Oke, ahli agama udah. Sekarang yang kedua ahli psikologi ya, silakan. Ahli psikolog, ahli kejiwaan ini ya. Silakan. Siapa ketuanya? Ya, boleh. Oh, Nisa, ya, Nisa. Sok. Izin Pak. Siap, mangga. Jadi dampak dari perbuatan zina bagi psikologi seseorang itu, jadi pelaku zina itu, terutama perempuan, akan mengalami kekhawatiran yang sangat berat karena Kekhawatiran sangat berat. ya, karena wanita beresiko untuk hamil di luar nikah. Nah, ketakutan itu dan juga takut wanita itu takut untuk takut terjangkit penyakit seksual. Jadi kekhawatiran ya, ketakutan yang berlebihan. Oke, lanjut. Siapa? Pak Indri. Silakan Indri. Nah, selanjutnya ini tuh kan depresi, Pak. Kenapa sih dia bisa disebut depresi? Ya. Ini tuh diambil dari salah satu psikiater yang namanya Martha Waller. Itu tuh bilang kenapa zina itu hampir 80% terjadinya depresi karena akibat dorongan sosial yang ditimbulkan dari lingkungan sekitar. Karena kan dengan melakukan zina itu termasuk dosa besar kan, Pak. Karena itu kesalahan yang diperbuat oleh si pelaku ataupun korban membuat lingkungan sosial dan sekitarnya itu menyudutkan korban atau pelaku sehingga sang korban atau pelaku tuh merasa berpikir bahwa masa depan dia tuh mungkin suram gitu dan gak akan ada titik-titik kesuksesannya gitu, sehingga dia mungkin kebanyakan depresi itu berujung dengan bunuh diri ataupun akhirnya menyerah dengan kehidupannya sendiri gitu, Pak. Karena putus asa ya. Ya. Putus asa berlebihan. Oke, tepuk tangan untuk ahli psikologi ya, bagus. Berikutnya ahli kesehatan dulu ya. Oke, ahli di bidang kesehatan. Silakan Sultan. Sebelumnya Apa izin, saja? untuk Bapak dan teman-teman sekalian, Ya. kami dari kelompok ahli medis minta izin untuk menjelaskan sekaligus memaparkan dampak dari perbuatan zina dan pergaulan bebas dari segi kesehatan Bapak. Oke, silakan. Jadi berupa munculnya beberapa penyakit ya. Iya, betul, Sok Pak. silakan. Ya Pak, di sini ketika kalian melakukan pergaulan bebas akan muncul suatu penyakit bernama sifilis Pak. Sifilis ini tuh penyakit yang bisa gejalanya tuh menghilang Pak, jadi nggak terasa ada sifilis di dalam tubuhnya. Lalu gejala lanjutannya biasanya ruam, demam tinggi, terus sedang tenggorokan. Lalu jika sifilis ini dibiarkan bertahun-tahun, itu tuh bisa menyerang otak dan saraf saraf otot ke otak, jadi bisa memicu kelumpuhan ataupun demensia atau pikun gitu Pak. Gangguannya sampai ke otak ya. Sampai ke otak. Bisa memicu kepikunan. Ya, kepikunan, demensia Pak. Astagfirullah, ya berat sekali ya. Iya Pak. Oke, lanjut. Siapa lagi? Saya Bapak. Oke, Imam. Apa Imam? Untuk penyakit selanjutnya, itu tuh ada gonor dan chlamydia, Bapak. Chlamydia, Ya, Sak. betul. Gonor dan chlamydia ini sebenarnya penyakit yang saling berkaitan satu sama lain, Bapak. Akan tetapi, untuk gonor itu akan dialami oleh pria. Pria. Iya, karena itu adalah peradangan testis. Dan juga itu ada chlamydia itu dialami oleh para wanita, Bapak, karena itu merupakan peradangan atau infeksi pada pinggul. Pada pinggul. Ya, yang menyerang saluran tuba kalopi. Itu tuh untuk gonor itu itu menyebabkan seperti ruam-ruam dan juga kencing nanah, Bapak. Ya, namun Sampai kencing nanah anak-anak. betul. Untuk chlamydia itu biasanya senyap tanpa ada suatu hal yang terjadi. Namun jika didiamkan itu dapat merusak rahim, Bapak. Sampai merusak rahim. Betul. Ancamannya ya. Kedua infeksi ini dapat menyebabkan kemandulan dan juga membahayakan kesehatan bayi saat persalinan, Bapak. Oke. Berarti kalau udah ancamannya kemandulan, maka bisa jadi ahwat itu tidak akan memiliki keturunan, gitu bahayanya ya. Tepuk tangan buat kelompok ahli agama ya. Ahli kesehatan. Hah? Ahli kesehatan. Ahli kesehatan, masya Allah. Astagfirullah, maaf ya. Oke, sekarang ke hukum. Ini para ahli hukum dan sosial ya, silakan. Tepuk tangan.
Silakan, siapa tadi ketuanya? Oke, silakan. Apa saja dampak yang muncul di bidang hukum dan sosial? Ya. Jadi di sini tuh aku sebagai ketua kelompok ahli hukum dan sosial, kita tuh ngambil beberapa materi dari sumber, yaitu Perhatikan anak ya. tentang dampak pergaulan bebas dan perbuatan zina dari sudut pandang hukum dan sosial. Jadi pergaulan bebas dan zina memiliki dampak multimediasional yang serius, cukup multimediasional itu kayak Multidimensional. ya. Oke. Multi banyak ya. Ya, dalam sudut pandang hukum positif maupun agamanya. Nah, ini juga ada analisis dampaknya. Ya, jadi yang pertama Di hukum dulu aja, di bidang hukum. Ya, jadi yang pertama ada aib keluarga, nasab, sama konsekuensinya. Oh, jadi aib dari keluarga, kemudian masalah nasab dan konsekuensi di bidang hukum. Oke, ada 3 ya. Silakan. Maka satu persatu siapa? Oke. Siapa ini? Almira. Almira, silakan. Baik, Bapak, di sini aib keluarga ada beberapa poin. Yang pertama, stigma sosial dan juga pengucilan. Pengucilan dan stigma sosial. Yang dimana zina ini tuh merupakan sebuah perbuatan ataupun perlakuan yang benar-benar keji dan juga melanggar nilai moral dan juga agama. Oke. Kemudian seringkali orang yang atau pelakunya ini mendapatkan stigma yang sangat buruk, terus negatif, dijauhi juga oleh masyarakat, bahkan parahnya bisa sampai dikucilkan karena beliau membuat zina tersebut. Oke. Terima kasih. Sampai dikucilkan masyarakat ya. Iya, Pak. Oke. Tepuk tangan buat ahli hukum dan sosial. Oke, anak-anak. Dari 4 sudut pandang tadi kita bisa ketahui begitu bahayanya pergaulan bebas yang bahkan kalau udah semakin parah akan menjerumuskan pelakunya sampai terjerumus ke perbuatan zina. Oke, berikut ini Bapak coba sampaikan, Bapak serahkan kalian untuk menyampaikan kesimpulan dari berbagai sudut pandang tadi ya. Oke, dari sisi agama dulu. Jadi bagaimana dampak dari sisi agama? Kesimpulannya bagaimana? Ya, silakan. Siapa ini yang keras? Sri Rahayu. Ya, oke, yang keras. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah perzinahan dan pergaulan bebas berdampak buruk secara agama dan moral, dapat merusak diri dan jauh dari iman. Maka dari itu Allah melarang kita untuk berbuat zina dan menghindari pergaulan bebas. Oke. Melemahnya iman sehingga Allah melarang kita untuk melakukan pergaulan bebas bahkan sampai ke perbuatan zina. Oke, tepuk tangan. Oke. Berikutnya ke siapa dulu? Ya, psikolog dulu. Jadi kesimpulannya gimana? Ahli psikologi. Siapa? Fatimah? Fatimah ingin menjelaskan menurut ahli psikolog. Jadi kesimpulannya itu, zina itu berdampak buruk Pak pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan, lalu juga depresi, trauma, rasa bersalah, dan gangguan ketenangan jiwa, sehingga merusak kesejahteraan psikologis dan nilai diri individu. Tepuk tangan buat kesehatan. Ya, silakan. Apa kesimpulan dari sekian banyak dampak kesehatan itu berupa penyakit-penyakit bahaya itu ya? Siapa? Coki, silakan Coki. Saya akan menyimpulkan kesimpulan dari kelompok kami. Oke. Resiko penyakit ini meningkat drastis seiring dengan berganti-ganti pasangan dan minimnya alat perlindungan. Meskipun kita memakai alat pelindung, itu tidak menjamin 100% untuk aman. keamanan Betul. terhadap virus HPV dan herpes. Cukup, Pak. Oke. Jadi meskipun pakai pengaman, ada pengaman, tapi naudzubillah ya, jangan sampai dilakukan. Tidak pasti selalu menjamin kita sehat dan terlepas dari penyakit itu ya. Tepuk tangan buat ahli kesehatan ya. Oke, berikutnya ahli hukum. Silakan. Apa kesimpulan dari dampak-dampak itu tadi? Dari dampak nasab keturunan dan konsekuensi hukum tadi ya. Sok. Siapa? Resti, silakan. Jadi, zina dan pergaulan bebas merusak kehormatan pribadi dan keluarga, mengganggu tatanan sosial, menimbulkan masalah nasab,
serta memiliki konsekuensi hukum agama dan negara. Karena itu, keduanya dianggap perbuatan yang harus dihindari demi menjaga martabat diri, keluarga, dan masyarakat. Oke. Jadi harus dihindari untuk menjaga martabat diri ya. Karena hukum dan sosial kaitannya dengan martabat diri. Ya, tepuk tangan untuk ahli psikologi dan hukum. Oke, anak-anak, berikutnya Bapak akan sampaikan ada lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan kamu kerjakan, ya. Bapak. Ya. Silakan pendapat kalian masing-masing, ya. Ya. Oke, anak-anak, itu ada 4 aktivitas ya. Yang pertama kandungan ayat, kemudian yang kedua itu nggak ada kesulitan ya, gampang ya. Sok. Bapak ingin ukur sejauh mana kalian memahami materi tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina itu ya. Ya. Kesulitan? Nggak ada ya? Ya, biasa. Silakan. Yang sudah boleh dikumpulkan sih. Ya. Ya. Oh, udah. Terus mana nih? Anak. Berarti kita udah di penghujung pembahasan tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Semoga dengan pembahasan tadi kalian lebih menyadari akan bahaya dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya. Jadi dari 4 sisi semuanya berbahaya. Dari sisi kesehatan, ancaman penyakit banyak. Dari sisi apa tadi nih? Psikologi, ancaman kejiwaan banyak. Dari sisi agama apalagi ya. Kemudian dari sisi hukum, baik keturunan, nasab juga menjadi ancaman ya. Termasuk aib keluarga juga. Begitu ya. Semoga dengan komitmen yang sudah kalian kerjakan tadi, kalian akan bisa berusaha untuk menjauhi diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan Allah selalu menuntun kita ya. Selalu menuntun kita agar senantiasa berada di jalannya sehingga kita terhindar dari yang namanya pergaulan bebas dan bahkan naudzubillah jangan sampai kita terjerumus ke perbuatan zina. Gitu anak-anak? Oke. Kita tutup dulu doa hari ini dengan doa penutup. Silakan KM Sultan, yuk dengan doa penutup majelis, silakan. Duduk siap. Siap. Sebelum kita menjalankan pembelajaran pada sore hari ini, tanpa lagi kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silakan ditutup. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Doakan kami sukses. Oke. Kami sayang Bapak. Ya. Assalamualaikum ya, maaf.